Halo, selamat pagi. Salam jumpa, selamat datang kembali di saluran Setangkai Bunga. Filosofinya, hiduplah seperti setangkai bunga, walau hadir hanya sebentar, tapi memberikan keharuman dan keindahan kepada alam sekitar. Teman-teman, pemirsa saluran ini dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rohul khair warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video yang kedua ini saya ingin melanjutkan materi yang kemarin, yaitu dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang itu adalah apa yang kita jalani, yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun kita, tetap berada di dalam dua sisi ini. Untuk yang lebih fokusnya, yang dimaksud dalam dua sisi itu adalah kehidupan kita, pergaulan kita secara horizontal, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri, dengan keluarga-keluarga kita, dengan lingkungan kita, dengan alam sekitar, dan seluruh jagat raya ini. Baik itu hubungan sesama manusia maupun dengan lingkungan. Itu hubungan yang horizontal, satu sisi hubungan horizontal. Yang kedua, hubungan kita kepada Tuhan kita secara mental spiritual. Jadi dua sisi, jadi kita hidup itu di dua inilah. Jadi kehidupan secara horizontal dan kehidupan kita secara vertikal, itu jiwa kita. Ini yang akan kita bahas. Teman-teman, pada saat dulu waktu kita masih berada di alam rahim, di dalam kandungan ibu kita, waktu itu kita belum apa-apa, belum ada apa-apa. Kita baru bibit yang akan tumbuh, yang akan meramaikan jagat raya ini. Nah, pada sekitar usia kandungan kita di dalam rahim ibu kita, sekitar usia Tuhan meniupkan roh ke dalam janin, dan beserta ditiupkan roh itu disematkan ada dua bibit. Tadi kedua sisi ya. Nah, ditiupkan roh ke dalam jabang bayi disertai dengan dua bibit. Apa bibit itu? Yang satu adalah bibit-bibit kebaikan, satu sisi. Dan satu lagi bibit-bibit keburukan, sisi yang kedua. Jadi yang ditanamkan di dalam diri kita itu hanya berupa bibit. Berupa bibitnya saja. Nah, setelah kita lahir ke alam dunia ini, seiring perjalanan waktu dan umur bertambah, kita sendirilah yang akan merawat dua bibit yang akan ditumbuhkan tadi. Kita yang merawatnya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk merawat dua bibit ini tadi.
Nah, untuk merawat dua bibit ini, Tuhan telah menurunkan hukum-hukumnya yang sering kita sebut hukum ketetapan, yaitu hukum alam yang tidak bisa diubah. Itu hukum alam yang tidak bisa diubah. Contoh, hukum alam yang tidak bisa diubah oleh kita itu, kalau yang namanya api itu pasti panas, itu sudah menjadi hukum alam itu. Kalau yang namanya malam itu pasti gelap, itu sudah hukum alam. Kalau siang itu pasti terang, itu sudah menjadi hukum alam. Setiap ada awal itu pasti ada akhir, itu sudah menjadi hukum ketetapan Tuhan. Jadi kita hidup di alam dunia ini berlaku hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum alam itu tadi. Dan untuk kita tumbuh dan berkembang menjalani kehidupan kita di dunia ini, Tuhan memberikan tuntunannya. Jadi untuk menumbuhkan dua bibit tadi, Tuhan memberikan tuntunannya kepada kita. Tuntunan itu melewati wakil-wakil Tuhan yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Jadi Tuhan memberikan tuntunan untuk hidup di alam panah ini, merawat dua bibit ini tadi dengan tuntunan langsung dari Tuhan melalui nabi-nabinya yang sampai kepada kita ajarannya. Dan Tuhan juga telah menebarkan ilmu di seluruh jagat raya ini. Maka tugas kita untuk merawat dua bibit itu tadi juga kita dikasih panduan, ya, dikasih panduan dan juga dikasih ilmu. Tetapi untuk ilmu ini dicari oleh manusia itu sendiri. Dicarilah ilmu, kata Tuhan, tuntutlah ilmu untuk bekal kehidupan kamu. Tuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi untuk merawat dua bibit ini tadi, kita diberi tuntunan dan disuruh mencari ilmu untuk merawatnya. Ilmu itu sudah ada di alam raya ini. Kita mencari, berguru. Nah, berguru ini bisa kepada manusia, bisa kepada hewan, bisa kepada orang tua, bisa kepada orang muda, bisa kepada tumbuhan, bisa kepada lingkungan. Semua yang bersifat mengandung ilmu itu dapat dijadikan sumber ilmu. Dari kejadian, dari pengalaman, sudah semua bisa menjadi sumber ilmu. Nah, sedangkan tuntunan Tuhan menurunkan tuntunan untuk kehidupan kita di alam dunia ini itu disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan zaman. Itu tuntunan. Jadi tuntunan itu tidak satu tuntunan, tidak monoton. Jadi tuntunan itu bersesuaian dengan kebutuhan pada masa itu, bersesuaian dengan peradaban pada masa itu disesuaikan. Bagaimana maksudnya? Nah, tuntunan itu tadi kan disampaikan bersesuaian dengan kebutuhan. Pada awal-awal manusia masih zaman dulu belum ada agama, baru ada kepercayaan. Maka diturunkanlah agama dan kepercayaan kepada nenek moyang kita dulu. Itu tuntunan.
cara hidup, cara bermasyarakat. Dulu belum ada istilah agama, baru kepercayaan-kepercayaan, mungkin itu kepercayaan animisme, kepercayaan dinamisme. Kemudian seiring perjalanan waktu, perkembangan dunia, perkembangan peradaban, kemudian mulai diturunkan agama-agama oleh Tuhan melalui wakil-wakil Tuhan. Saya tidak tahu jelas bagaimana urutannya, tapi kira-kira, mohon maaf kalau salah ya mohon maaf. Mungkin yang pertama-tama sekali ada itu agama kepercayaan dulu di Jawa, atau apa namanya, saya juga kurang paham. Setelah agama itu berkembang sesuai pada masa itu. Nah, setelah masa itu berakhir, kemajuan peradaban manusia lebih maju lagi, maka diubah lagi oleh Tuhan. Diturunkan lagi apa itu agama Hindu. Itu tuntunan itu dari Tuhan itu. Dari yang menciptakan alam ini, nurunkan agama Hindu itu. Diturunkanlah agama Hindu yang sesuai pada masa itu. Kemudian perkembangan manusia semakin banyak, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Tuhan menurunkan lagi panduan kehidupan kita yang baru. Oh ya, mungkin sebelumnya ada Konghucu atau agama apa itu yang sebelum-sebelumnya, tetapi saya tidak tahu urutannya. Tapi kira-kira seperti inilah. Diturunkan lagi agama Buddha. Agama Buddha itu sumbernya juga dari Tuhan. Nah, setelah masa agama Hindu berjalan sekian lama, dikeluarkan lagi tuntunan yang baru. Jadi diperbarui. Jadi apa yang baru di agama yang lama, yang masih bersesuaian, dimasukkan kepada yang baru, dan ditambahkan yang update yang sesuai dengan pada masa itu. Diturunkan agama Buddha. Berkembang lagi manusia, ilmu pengetahuan, zaman terus maju. Tuhan menurunkan lagi tuntunan yang baru, yang diupdate lagi, namanya agama Yahudi. Nah, di dalam agama ini aturan-aturan yang masih relevan dari yang awal-awal terus dimasukkan lagi ke dalam agama yang baru ini, dan ditambahkan lagi adalah tuntunan yang terupdate. Dunia terus lagi berkembang, ilmu pengetahuan maju, peradaban semakin maju, tidak bersesuaian lagi panduan yang ada sekarang, maka Tuhan nurunkan panduan, diperbarui lagi yang baru. Diperbarui lagi yang baru, diturunkanlah agama Nasrani. Jadi, pada agama Nasrani ini, segala aturan-aturan, bimbingan-bimbingan yang sebelumnya yang masih relevan masuk di dalam agama Nasrani. Ditambah bimbingan yang terupdate, yang terbaru. Berlanjut lagi. Berkembang lagi ilmu pengetahuan, berkembang lagi peradaban, jumlah manusia semakin banyak. Sehingga panduan ini tidak bersesuaian lagi dengan pada masanya, maka Tuhan menurunkan panduan yang baru. Panduan yang baru sama dari panduan yang awal, yang kedua, yang ketiga, yang dan seterusnya sampai yang berlaku itu dimasukkan ke dalam panduan yang terbaru. Ditambahkan lagi informasi, panduan, peraturan yang terupdate, yang sesuai dengan pada masa. Sekarang ini diturunkanlah namanya agama Islam. Jadi
dari agama yang awal, dari yang belum bernama agama, dari sekedar kepercayaan, kemudian agama, semuanya itu diturunkan oleh Tuhan, bukan buat-buatan, tapi semuanya itu diturunkan oleh Tuhan. Nah, Islam ini adalah agama yang terakhir, agama yang terakhir. Sehingga dikatakan agama sempurna yang disempurnakan. Jadi agama Nasrani, agama Yahudi, Hindu, Buddha, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelas, semuanya benar, semuanya yang bagus. Semua bagus karena berasal dari satu sumber. Hanya saja pemberlakuannya ada update, diperbarui kurikulumnya. Dan sampai pada saat ini adalah agama yang terupdate, yang katanya agama yang terakhir adalah agama Islam. Jadi agama akhir zaman adalah agama Islam. Setelah sampai akhir zaman ini tidak akan ada lagi Tuhan menurunkan agama. Jadi apapun kepercayaan Anda pada saat ini, itu adalah kepercayaan yang benar dari Tuhan. Namun kalau mau mengikuti susunan update-nya adalah agama Islam. Tapi semuanya benar, semua berasal dari Tuhan. Kalau mau ambil yang terupdate, itu agama Islam. Jadi itu terserah kepada kita masing-masing. Tidak menjadi permasalahan, ya kalau masih mau di agama Kristen silakan, masih di agama Buddha silakan, mau di agama yang lain juga silakan, itu karena itu pilihan hati nurani kita. Agama itu tidak bisa dipaksakan. Apa yang saya sampaikan tadi itu hanya penelaahan saya dari pikir saya. Saya bertanya kenapa agama itu ini banyak padahal Tuhannya hanya satu. Jadi saya merangkai-rangkai alam pikiran saya saja. Oh kalau begitu mungkin ya, mungkin Tuhan ini menurun agama ini sesuai dengan waktu, situasi, dan kondisi, dan peradaban manusia pada saat itu. Itu pikir saya. Itu pikir saya. Jadi kesimpulan saya berpikirnya seperti itu. Yang menurun agama itu semuanya ada diturunkan oleh Tuhan yang satu, cuman pelaksanaan dan waktunya itu bersesuaian dengan zaman, situasi, dan kondisi dan kebutuhan pada masa itu. Nah, tujuan dari bimbingan ini tadi untuk kita menumbuhkan dua bibit ini tadi, bibit-bibit kebaikan dan bibit-bibit keburukan. Dan perlu diketahui, Tuhan tidak ambil peduli apakah kita menyuburkan tumbuhan katakanlah yang sebelah kanan atau kita menyuburkan tumbuhan yang sebelah kiri. Tuhan tidak ambil peduli. Apakah kita menyuburkan bibit-bibit kebaikan sehingga tumbuh subur, atau kita memupuk bibit-bibit keburukan sehingga berkembang semua keburukan? Tuhan tidak ambil peduli. Itu diserahkan kepada kita untuk memilih. Maka dalam setiap detik, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah pilihan kita menyiram bibit kebaikan, apakah pilihan kita menyiram bibit keburukan. Dengan panduan agama yang kita ikuti, dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat, dan berpatokan kepada hukum-hukum alam. Nah, di dalam kita memupuk dua tanaman ini, satu kunci hukum alam yang paling penting adalah
hukum sebab akibat. Di dalam hukum sebab akibat, kenapa terjadinya akibat? Karena ada sebab. Sebab itu menimbulkan akibat. Ada aksi, ada reaksi. Kalau 6 bulan yang lalu kita nanam padi, maka hari ini kita bisa memanen padi. Kalau 3 bulan yang lalu kita tanam benih jagung, sekarang wajar kita panen buah jagung. Jadi ada sebab karena menanam, ada akibat kita memetik. Jadi apa yang kita perbuat itu akan ada imbal baliknya. Ada imbal baliknya. Jadi terserah kita mau tumbuhkan bibit yang baik, silakan. Mau tumbuhkan bibit yang buruk, silakan. Tapi ingat, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan berdasarkan hukum sebab akibat, berdasarkan sebab hukum tabur dan tuai. Apa yang kita rasakan hari ini, yang kita rasakan detik ini, yang kita nikmati saat ini adalah buah apa yang kita tanam di masa yang lalu. Dan apa yang kita perbuat hari ini berdasarkan hukum sebab dan akibat, hukum aksi dan reaksi, hukum timbal balik, hukum tabur dan tuai, akan kita terima di masa mendatang apa yang kita lakukan hari ini. Dengan tuntunan agama yang kita dapat, dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat, silahkan lakukan hari ini apa yang ingin Anda tuai di masa mendatang. Jika Anda ingin hidup bahagia, jika Anda ingin hidup sejahtera, jika Anda ingin hidup senang, lakukanlah yang terbaik hari ini, yaitu pupuklah bibit-bibit kebaikan. Kebaikan kepada diri sendiri, kebaikan kepada keluarga, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan lingkungan, kebaikan dengan tumbuhan, kebaikan dengan hewan binatang, kepada seluruh alam semesta. Apa yang Anda perbuat hari ini, kebaikan itu pada dasarnya akan kembali kepada kita juga. Akan kembali kepada kita. Begitu juga, jika hari ini kita berbuat yang berlawanan dari kebaikan, di masa yang akan datang, kita pun akan menuai apa yang kita perbuat hari ini. Sampai di sini dulu pembicaraan kita pada hari ini, pada dua sisi mata uang. Semoga ini menjadi bahan pemikiran kita bagi orang-orang yang mau berpikir. Semoga bisa menjadi penggugah untuk hati yang terlena, bisa menjadi lonceng membangun bagi mereka yang sedang tidur. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu.